هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, umur panjang, sehingga kita masih bisa mendengarkan hal-hal dalam kebaikan. Kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Semoga kita di akhir kiamat nanti mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang hindarkan diri dari perbuatan bid'ah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, bid'ah adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya, atau suatu perkara yang kita buat-buat sendiri. Rasulullah menghukumi perkara yang dibuat-buat itu sesat dan tidak boleh dilakukan. Dua hadis lengkap tentang perkara yang dibuat-buat merupakan kesesatan yang nyata. Hadis pertama dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, kedua matanya memerah, suaranya keras, marahnya kuat, seakan-akan ia seorang pemberi peringatan pasukan perang. Rasulullah SAW bersabda, Dia yang telah menjadikan kamu hidup di waktu pagi dan petang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, aku diutus hari kiamat seperti ini. Rasulullah SAW mendekatkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, amma ba'du, adapun setelah itu, sesungguhnya sebaik-baik cerita adalah kitab Allah, Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat, dan tiap-tiap perkara yang dibuat-buat itu dalalah, sesat. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua dari Al-Irba'ah bin Syariah, ia berkata, Rasulullah SAW suatu hari memberikan nasihat kepada kami setelah salat subuh. Nasihat yang sangat menyentuh, membuat air mata kami menetes dan hati bergetar. Seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ini nasihat yang akan pergi jauh. Apa yang kau pesankan kepada kami, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, aku mewasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan patuh meskipun kamu dipimpin seorang hamba sahaya berkulit hitam. Sesungguhnya orang yang hidup dari kamu akan melihat banyak pertikaian. Jauhilah perkara yang dibuat-buat. Sesungguhnya perkara yang dibuat-buat itu adalah sesat. Siapa yang mendapati itu dari kalian, maka hendaklah ia berpegang pada sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin. Yang mendapat hidayah, gigitlah dengan gigi geraham. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam uraiannya, Ustadz yang akrab disapa Uas menyampaikan pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang makna bid'ah. Menurut pendapat Imam Syafi'i, bid'ah ialah suatu cara atau kebiasaan dalam agama Islam, cara yang dibuat-buat menandingi syariat Islam. Tujuan melakukannya adalah sikap berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang bid'ah, Al-Iman Al-Is bin Adisalam berpendapat bid'ah adalah perkara yang tidak pernah dilakukan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi mengatakan, para ahli bahasa berkata, bid'ah adalah semua perbuatan yang dilakukan tidak pernah ada contohnya sebelumnya. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan,
Segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah. Apa itu terpuji ataupun tercelah, para ulama sepakat bahwa bid'ah adalah perkara yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya, tidak diucapkan atau tidak dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah, dijauhkan dari segala perbuatan bid'ah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.